Halo, jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita di pemrograman berbasis mobile ya, atau di seri Dart Programming Fundamental, dasar-dasar pemrograman Dart. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari atau menggunakan beberapa tipe data untuk membuat sebuah variabel. Di video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang seleksi kondisi yang khususnya menggunakan sintaks if. Oke, kita mulai saja. Kita buat file baru. Dari file yang sebelumnya, saya sarankan tidak perlu dihapus ya. Cukup ditutup saja. Kita bikin file baru di folder bin. Klik kanan, new file. Kalau untuk beberapa versi Visual Studio Code, ini ada beberapa pilihan yang langsung mengarah ke ekstensi bahasa pemrogramannya. Tapi kalau yang umum dipakai yaitu new file. Silakan diberi nama misalnya seleksi if. Gunakan huruf kecil semua. .dart ya. Ekstensi dartnya jangan lupa. Setelah itu enter. Oke. Kita diberikan file kosong seperti ini. Supaya nggak ngetik, cukup di copy aja ya. Biar cepat ya. Oke. Dalamnya silakan dihapus. Kalau Anda masih mengalami atau menemui garis-garis bawah berwarna biru seperti ini, di quick fix aja. Ini dia ada pilihan menu quick fix. Pilih yang abaikan nama file untuk file ini. Oke. Ini biasanya muncul kalau kita membuat void main lebih dari satu dalam satu project. Kita abaikan aja karena yang kita compile nanti per filenya, bukan satu project utuh. Sebelum kita mulai untuk menggunakan perintah if, kita sedikit mengulas bagaimana sih sintaks dasar dari perintah if itu sendiri. Jadi if itu kalau kita pernah menggunakan, dia punya struktur seperti ini. If, kemudian ada kondisi, kemudian ada statement. Gitu ya. Apa sih kondisi itu? Kondisi ini adalah sesuatu yang diseleksi atau sesuatu yang ingin diuji gitu ya. Apakah bernilai benar atau salah? Apakah memenuhi persyaratan atau tidak, kan seperti itu. Statement ini adalah hal-hal yang dilakukan atau yang akan diproses atau yang akan ditampilkan kalau kondisinya memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka statement yang di bawahnya tidak akan dijalankan. Atau kalau misalnya kondisi yang di atas atau kondisi yang pertama ini tidak memenuhi syarat, kita bisa menyediakan kondisi yang lain. Berarti kita butuh if yang kedua. Nah, kalau kita menambahkan if berikutnya, kita tidak bisa langsung menuliskan if seperti ini ya. Sebelum kita menuliskan if, tuliskan dulu keyword else. Else if kondisi 2. Berarti kalau ada kondisi 2, ada statement yang kedua. Gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya, statement pertama ini akan dijalankan kalau kondisi 1 memenuhi. Jika tidak, maka akan melaksanakan statement 2. Itu pun statement 2 ini akan dijalankan jika kondisi 2-nya terpenuhi. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya tidak terpenuhi? Kondisi 1 salah. Kondisi 2 juga nggak benar tuh ya. Oke, maka kita tambahkan statement default. Artinya statement default ini adalah kondisi akhir jika kondisi-kondisi yang sebelumnya atau di atasnya ini semuanya tidak terpenuhi. Maka dia akan melaksanakan statement final. Apapun kondisinya, jika semuanya tidak terpenuhi, maka kerjakan yang default.
supaya nggak kosong gitu ya, supaya nggak bingung nanti operatornya pada waktu dia menjalankan aplikasinya. Oke, ini adalah sintaks dasar dari perintah if else yang sederhana. Baik, kita coba di bawah. Oke, sebagai judul aja sih saya tambahkan seperti ini. Oke, misal kita punya variabel string gender ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Oke, gender ini ada dua pilihan, L dan P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Oke, seperti ini. Kita berikan langsung nilainya. Kita print dulu. Gender yang Anda input adalah $gender. Kita print dulu, kita tampilkan. Oke, kemudian kita seleksi L ini laki-laki atau perempuan, atau bahkan mungkin ada kondisi yang lain gitu ya. If gender sama dengan L, maka statementnya adalah, kita cetak dulu. Kita berikan statement berupa print atau mencetak kalimat ya. Sebagai contoh, Anda adalah seorang laki-laki. Kita coba jalankan. Oke, jalan ya statementnya, karena L ini memenuhi syarat dari nilai yang sudah kita berikan di atas. Kalau bukan L, misalnya P, kita jalankan lagi, seharusnya nggak tampil dia di bawah, karena inputan kita adalah P. Gitu ya. Atau malah sebaliknya, kita menyeleksi L, sementara inputan kita P. Maka L ini tidak memenuhi syarat dari seorang perempuan. Gender yang Anda inputkan adalah P kan gitu ya. Yang kita seleksi L-nya. Dia nggak akan dijalanin nih, yang statement satunya. Nah, kalau kita tambahkan statement yang lain supaya L dan P itu sama-sama terdeteksi, kita tambahkan else if ya. Gender sama dengan P. Print, copy dari atas, perempuan, gitu ya. Kita jalankan lagi. Oke. Dia menampilkan statement yang kedua, karena yang kedua ini P memenuhi syarat. Bagaimana kalau kita ganti S? Seharusnya nggak ada statement yang dijalankan ini, karena L dan P sama-sama tidak memenuhi kriteria. Mungkin kita berikan statement defaultnya, print coba cek kembali huruf yang Anda inputkan. Misalnya seperti ini. Kasih tuh tanda seru. Oke. Kita cek lagi. Kita nginputin huruf S. Maka S ini nggak memenuhi syarat. Maka yang dilakukan adalah karena L dan P ini yang diminta, ya, yang nilainya true adalah L dan P, maka kalau kita nginputin selain L dan P, dia akan mengeksekusi statement defaultnya.
Coba cek kembali huruf yang Anda inputkan. Sudah jelas ya? Kalau statement yang di dalam if itu terpenuhi, maka dia akan dikerjakan. Jika tidak, dia akan turun ke bawah. Jika tidak terpenuhi, maka turun lagi ke bawah sampai dengan statement yang terakhir. Jika semua kondisi atau semua ekspresi bernilai false. Oke, jelas semuanya ya? Oke, selanjutnya coba kita akan menerapkan sebuah if di dalam if ya. Jadi ada beberapa seleksi di dalam seleksi atau yang biasa disebut dengan seleksi bersarang atau if bersarang atau nested if gitu ya. Ini kita komen dulu. Kita berikan komen. Kita copy di bawahnya ya supaya nggak hilang. Oke, ini kita kembalikan, kita berikan keterangan nested if. Oke, yang atas ini adalah if biasa gitu ya, if, ada if dan nested if. Oke, sebagai bahan percobaan kita tambahkan variabel baru tipenya integer, misal usia. Kita beri nilai 20. Berikan keterangan tambahan supaya untuk memperjelas tampilan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita modifikasi yang ada di bawahnya, bagian seleksi kondisi. Yang awalnya kita hanya menyeleksi gender ya. Kita perbaiki dulu gendernya. Kita berikan L. Nah, sekarang selain dia menyeleksi gender, ternyata juga menyeleksi usia. Kita berikan if di dalam if-nya si L-nya dulu aja. Nanti untuk yang P menyusul ya, atau bisa Anda coba di rumah. Sekarang kita coba untuk yang L-nya, jangan melewati dari tanda kurung tutup ini, karena satu buah ekspresi if itu diupdate dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Maka kita kerjanya ada di sini ya. Oke, kita tambahkan if baru. If usia kurang dari 30 tahun misalnya. Oke. Kalau laki-laki usianya kurang dari 30. Ngapain kita akan gitu ya? Kita berikan statement apa? Oke, sebagai contoh, selamat siang Mas gitu ya. Oke. Karena usianya di bawah 30 tahun. Nah, kalau usianya 30 tahun atau lebih, copy aja. Misalnya kita berikan statement selamat siang Pak gitu ya, karena usianya sudah agak tua. Nah, sebagai contoh seperti itu. Oke, kita simpan dulu. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Gendernya L, berarti laki-laki dia. Usianya 20 tahun. Maka yang dijalankan adalah selamat siang Mas gitu ya. Kalau usianya kita ubah. Usianya menjadi 30. Kita jalankan lagi. Nah, kalau lebih dari sama dengan 30, maka dia menjadi selamat siang Pak, atau dia menjalankan statement yang ke 1.2 misalnya gitu ya. Ini kita beri keterangan kayak gini misalnya. Kondisi 1, ini kondisi yang kedua. Ini kondisi 1.1,
yang bawahnya kondisi 1.2. Nah, ini dia kondisi 1.2. Nah, sekarang untuk kondisi 2.1-nya, perempuan yang usianya di bawah 30 dan perempuan yang usianya lebih dari sama dengan 30, Anda coba sendiri di laptop Anda masing-masing. Oke? Sudah jelas ya? Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kita sambung di penjelasan kita yang berikutnya tentang looping atau perulangan. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat berkarya.